Alhamdulillah. Menjadi konflik setiap tahun itu kan hari Arafah. Hari Arafah itu kan bertikai sering cara memahaminya. Saya sudah dengar dari beberapa ustadz yang biasa lah ustadz kita, Zulkarnain Umar, Mawardi Saleh, kemudian Romi, semua mengatakan ustadz ini bahwa hari Arafah itu sudah ada, Yaumil Arafah itu sudah ada terjadi sebelum syariah haji. Jadi tidak ada hubungannya dengan wukuf di Padang Arafah itu. Nah, ada sebagian pendapat itu di kalangan masyarakat kita, dia menyangkut pautkan dengan wukuf gitu. Padahal waktu kita kan berbeda. Namun penjelasannya Ustaz, bagaimana ini supaya kami ini kadang-kadang terbawa-bawa arus gitu. Wah ini pemerintah, ini politik. Wah ini begini. Ya, padahal kita bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin kejelasan sebenarnya apa namanya hukum hakam atau standing law-nya itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita patok saja kita kepada hadis Nabi. Kan Nabi katakan apa kata Nabi? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kemudian apa kata begini Nabi? Fa in ghamma 'alaikum fa in ghubiya 'alaikum fatakmilu 30 Sya'ban. Tentang hari Arafah itu tidak ada disyaratkan satu pun kitab-kitab fikih atau syarah-syarahan hadis hari Arafah itu mengambil acuan kepada orang wukuf di Arafah. Tak ada satu pun, tak ada riwayat. Coba kedepankan mana kitab-kitab fikih yang mengatakan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu mesti mengambil acuan kepada orang wukuf di Arafah. Tidak ada. Bahkan di Mesir pernah terjadi di tahun 800-an Hijriah, di zaman sebelum zamannya Syekh Zakaria Al-Ansari, sebelum itu berbeda antara hari rayanya orang Mesir Alexandria ketika itu, Iskandaria, dengan Saudi, sehingga beliau mufti Mesir di zaman itu menulis surat mengirim ke mufti Makkah bahwa mufti Makkah itu salah dalam mengambil keputusan atau melihat hisab, sehingga katanya berani beliau mengatakan tidak sahlah haji orang yang haji tahun itu. Saking kuatnya masalah ketika itu. Saya membacanya dalam kitab apa itu, ada risalah itu yang kita baca. Nah, bukan berarti patokan benar 100% daripada orang Saudi yang mereka melakukan wukuf di Arafah besok itu enggak. Itu masih amrun ijtihadi. Perkara ini kan perkara yang pakai sistem yang berbeda. Ini ada yang memakai hisab, ini ada yang memakai ru'yah. Tapi apakah mesti disyaratkan harus orang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu mesti itu jadi patokan seluruh dunia itu adalah hari Arafah? Tidak. Tidak. Nah, maka oleh karena itu mereka orang Arab Saudi yang melakukan wukuf di Arafah hari apa? Selasa ya. Mereka yang melakukan wukuf di hari Arafah disebabkan karena itu menurut keputusan pemerintah mereka, mereka adalah orang yang benar. Menurut mereka sah, memang seperti itu hukumnya. Kita berhari raya ini ikut pemerintah. Kan sudah saya sampaikan beberapa pendapat-pendapat para ulama. Haji, zakat, berhari raya, ini diatur oleh pemerintah. Bahkan disebutkan dalam kitab itu, walaupun pemerintah itu pemerintah yang zalim, disebutkan ada. Nah, jadi apakah disyaratkan tanggal 9 Dzulhijjah itu mesti mengambil patokan kepada orang yang sedang wukuf di Arafah? Tidak. Arafah ini kan hitungannya kan hitungan juga hitungan bulan kan, tanggal 9 Dzulhijjah.
Kalau mereka lebih dulu 9 Zulhijjahnya daripada kita, mungkin tak? Mungkin saja. Mereka agak lambat dari kita Zulhijjahnya, mungkin juga, mungkin saja, tak ada bedanya. Makanya di Indonesia, apalagi di Nusantara, di Nusantara itu, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, ada Brunei, ada Thailand, ada mana lagi negara itu mensyaratkan, itu bagus sebenarnya, itu sangatlah bagus sekali itu. Mensyaratkan bahwa ketinggian bulan itu harus mesti ukurannya sampai kepada 3 derajat baru diakui, dan itu nampak. Kalau di kawan-kawan yang lain kan tidak, pokoknya lah ada walaupun sekian derajat saja itu sudah diakui. Nah, sudah ada patokan hukum di negara di Nusantara ini yang terdiri dari beberapa himpunan itu. Maka sebenarnya kalau ingin puas, kita lebih puas lagi melihat antara memakai hisab dengan memakai ru'yah. Baca saja karangan Buya Hamka itu, Aku Kembali ke Ru'yah. Aku Kembali ke Ru'yah, kata Buya Hamka, itu 72 halaman. Kalau kita cermati, lambat-lambat membacanya, kita fahami, saya yakin banyak kawan-kawan yang memakai hisab akan memakai ru'yah begitu. Nah, tapi tadi itulah dia. Ya, di kita di Indonesia ya, kadang cerita di kedai kopi dulu kadang bagai. Ya, cerita di kedai kopi maksudnya bukan orang alim tapi mengkritik orang alim. Aku kalau meleset kau MUI meleset kau. Pada orang wukuf di Arafah hari Selasa masak hari Kamis kau nak waktu kadang. Kalau yang bercakap itu tu orang baru taubat. Orang baru taubat kemudian baru taat dia. Jadi baru-baru terasa salat lah dia. Jadi kepanatikan itu tinggi kali. Nah gitu. Jadi ya, mana yang nak berhari raya di ikut Saudi silahkan saja, tapi jangan dijelekkan, jangan diserang pula orang yang berhari raya di hari Kamis, begitu dia. Ya, yang berhari raya di hari Kamis jangan serang, jangan jelekkan pula orang yang berhari raya sebelum kita gitu. Tapi itulah di Indonesia ni, ya Allah ya Karim, entahlah. Ya, nampaknya pemerintah pun ya Allah alam, entah menyukai yang seperti itu, entah macam mana, tak tahu gitu. Sehingga pernah mau bertanya ke Syekh Mo, di kami sering terjadi hari raya ni Syekh, kata kajiknya kaif yani katanya, Aid 1 Syawal aja katanya. Tak, di kami tak je mula. Jadi di kami banyak 1 Syawal tu banyak harinya kata mula. Bisa 1 Syawal hari Selasa, 1 Syawal hari Rabu, 1 Syawal. Kan di kita itu 2 hari sebelum pemerintah lah ada hari raya. Sehari sebelum pemerintah ada raya. 1 hari pemerintah. 1 hari setelah pemerintah tu ada je yang raya di kita lah. Saking bebasnya gitu. Kalau di Timur Tengah, di Arab enggak. Yang memutuskan itu adalah mufti. Mufti yang memutuskan. Jadi bukan berarti patokan orang wukuf di Arafah kemudian itulah jadi patokan kita di sini tanggal 9 Zulhijjah.